Ya. Di lines plan itu terdiri dari 3 pandangan. Ya, di sini ada yang pertama, misalkan pandangan dari atas itu ada pandangan half grid plan, ya, di mana di pandangan half grid plan ini ada garis lengkung, yaitu garisnya adalah garis waterline. Ini jangan sampai salah lagi ya. Ingat, di half grid plan, gini, di setiap 3 pandangan tadi, pandangan half grid plan, body plan, dan shear plan, di setiap 3 pandangan ini selalu ada 3 garis. Ya. Pada setiap satu pandangan di lines plan, itu ada 3 garis. Ada garis station, ada garis WL, dan garis batok line. Nah, kemudian di setiap satu pandangan di lines plan itu hanya ada satu garis lengkung. Nah, misalnya di sini pada pandangan half grid plan, hanya ada satu garis lengkung, yaitu garis lengkung waterline. Kemudian yang kedua misalnya di body plan. Nah, di body plan ada 3 garis di sana, tapi yang melengkung atau garis lengkungan yang ada di body plan hanya ada satu garis, yaitu garis section atau garis station. Gitu ya. Nah, begitu juga di shear plan. Di shear plan ada 3 garis, garis station ada, garis WL ada, garis batok line ada, tapi yang melengkung hanya ada satu garis. Nah, di shear plan yang melengkung adalah garis batok line. Ya. Shear plan atau profil itu ya garis lengkungnya hanya ada satu, yaitu garis batok line gitu ya. Nah, supaya kalian bisa memahami lebih mudah, saya coba buatkan seperti ini. Nah, ini adalah lines plan itu kan terdiri dari 3 pandangan dan 3 garis ya. Nah, sebenarnya garis-garis itu ketika kita buat jadi sebuah kapal 3 dimensi, maka dia akan jadi seperti ini. Ya. Garis-garis lines plan itu kan menunjukkan bentuk badan kapal ya yang terdiri dari garis-garis. Nah, pada bentuk 3 dimensinya seperti ini di lines plan ada 3 garis di sini. Ada garis station atau section ya sepanjang kapal. Nah, di sini ada garis station sepanjang kapal ini ya. Ini garis-garis station sepanjang kapal. Ya. Coba saya hidden sebentar. Nah, seperti ini. Garis yang pertama yang ada di lines plan adalah garis station atau garis section. Nah, garis section itu garis yang membagi panjang kapal. Jadi sepanjang kapal kita bagi menjadi beberapa bagian, gitu ya. Kita bagi menjadi beberapa bagian. Nah, setiap potongan itu menunjukkan satu station. Mulai dari belakang misalnya, kalau kita lihat di sini. Dari belakang. Nah, kalau kita lihat dari samping kan bentuk garisnya hanya lurus. Ya. Ini ada station 1, di sini station 0 nih. Ini station 0 atau station AP. Kemudian ada station 1, station 2. Nah, station ini kalau kita lihat dari ke samping, ya. Station itu kalau kita lihat dari samping, kita hanya melihat sebuah garis tegak, ya. Garis melintang, garis vertikal, garis tegak vertikal. Tapi kalau kita lihat dalam bentuk 3 dimensi, ya. Garis station ini kan garis lengkung ya. Seperti ini. Atau kalau kita lihat garis station ini dalam pandangan body plan, yang kita lihat adalah garis lengkungan seperti ini. Ya. Nah, tapi di body plan, bukan di body plan, maksudnya. Di pandangan body plan itu kan kita melihatnya hanya setengahnya saja. Nah, seperti ini. Ya, hanya setengahnya saja atau seperti ini. Nah, ingat di body plan setengah station bagian kanan ini ya. Station bagian kanan ini adalah station untuk station belakang sampai ke midship. Gitu ya. Station belakang sampai ke station midship. Yang sebelah kiri, sorry. Yang sebelah kiri ini untuk station bagian belakang sampai ke midship. Untuk sebelah kanan, ini station dari midship sampai ke depannya. Nah, kita akan lihat 3D-nya seperti apa sih garis-garis ini. Kalau di lines plan kita hanya melihatnya bentuk 2 dimensinya seperti ini ya.
hanya digambarkan setengah. Misalnya ini station 0 misalnya. Nah, ini adalah station 0. Digambarkannya hanya setengah. Sebenarnya dia kanan dan kiri. Nah, kita coba lihat untuk station 0 misalnya posisinya di mana sih? Nah, di soal UTS kemarin itu banyak yang salah. Nah, misalnya gini. Kalau kita lihat dari samping seperti ini, ya. Kalau kita lihat kapal dari samping seperti ini hanya saya menunjukkan garis apa? Station aja ya. Nah, station 0 itu kan ada di belakang di sini ya. Kalau kamu perhatikan, ini station 0 atau station AP. Ya, station 0 atau station AP. Nah, garis station 0 itu ada di belakang. Nah, kalau kita lihat station 0 ini dalam bentuk 3 dimensi, kan posisinya ada di belakang. Atau saya kasih warna aja deh. Station 0-nya coba saya kasih warna merah misalnya. Ini dari handphone kedengaran kan, kelihatan kan gambarnya? Dari handphone kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, Nampak, lanjut. Pak. Jelas. Oke. Kita lihat contoh satu untuk station 0. Itu station 0. Station 0 itu kan posisinya ada di belakang ya, station 0. Nah, untuk tahu ini station berapa sih garis ini? Untuk tahu garis ini station berapa, kita melihatnya pada pandangan profil atau ketika kita melihat kapal itu dari samping. Nah, station 0 lihat aja di bawahnya ada keterangan station 0. Nah, berarti garis tegak ini adalah garis station 0. Nah, misalnya saya buat agak tebal ya. Nah, ini station 0. Ya. Coba kita lihat 3 dimensinya. Nah, station 0 tuh ada di belakang. Station 0 yang warna merah ini ada di belakang. Nah, kalau kita lihat station 0 ini dari pandangan body plan, apa yang kita lihat? Coba kita lihat. Di pandangan body plan kita akan melihat station 0 itu yang ini. Nah, ini kalau semuanya mirror. Maksudnya kita gambar dengan lengkap. Tapi kan sebenarnya di line span itu menggambarnya hanya setengah seperti ini. Ya. Nah, digambarkannya hanya setengah seperti ini saja. Ini di body plan. Nah, kalau misalnya gambaran body plan setengah seperti ini kita lihat dalam bentuk 3 dimensi, nah sebenarnya dia seperti ini. Ya. Untuk body plan, bagian kiri, sekali lagi, bagian kiri adalah station 0 sampai ke bagian midship. Sebelah kanan dari midship ke depan. Nah, kalau di 3 dimensi kita melihatnya seperti ini. Ya, tadi bagian kiri sekali lagi ya. Seperti ini. Kalau kita lihat dalam bentuk body plan-nya, ya kalau kita lihat dalam bentuk 3 dimensinya sebenarnya, nah seperti ini. Station 0 itu dari belakang, ya. Kita lihat, sorry. Ya. Station 0 itu ada di belakang, kemudian di depannya ada station 1, station 2, dan seterusnya sampai ke midship. Ya. Sampai ke midship di tengah. Nah, kemudian untuk station sebelah kanan, body plan bagian sebelah kanan itu untuk station dari tengah sampai ke depan. Nah, kita lihat bentuknya kayak apa sih? Nah, di sini. Dari tengah sampai ke depan ya. Di tengah station, misalkan di sini station 9 gitu ya. 9, station 10, seterusnya sampai ke bagian depan atau bagian 4. Nah, di sini ada station 18 misalnya, bagian untuk station 4 perpendikular FP. Nah, sekali lagi di body plan kita hanya menggambarkannya setengah seperti ini. Tapi sebenarnya realnya di kapal itu kan ya nggak setengah, tapi lengkap seperti ini. Tapi kalau misalkan semua garis stationnya kita buat lengkap seperti ini, maka di body plan kita akan melihat setiap garis itu seperti mirror seperti ini. Gitu. Gitu ya. Nah, itu untuk pandangan. Kemudian
eh, pada soal UTS kemarin banyak yang salah dalam menentukan nomor station. Ketika body plan-nya gundul seperti ini, saya bilangnya gundul ya, maksudnya di sini tidak ada keterangan station berapa. Nah, ketika body plan-nya gundul atau kosongan seperti ini, tidak ada keterangan ini station berapa, kemudian mahasiswa bingung menentukan ini station berapa sih, ini station berapa sih, gitu kan. Kemudian selanjutnya ini station berapa gitu ya. Itu mahasiswa bingung. Nah, untuk menentukan masing-masing dari garis lengkung station yang ada di body plan ini station nomor berapa, tadi yang pertama yang kita harus pahami adalah pembagian kanan dan kiri di body plan. Ingat, bagian kiri untuk station belakang sampai ke midship. Sebelah kanan untuk midship sampai ke bagian depan. Nah, maka garis untuk sebelah kiri dulu. Garis yang pertama ini pasti untuk station paling belakang. Gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini. Kita lihat dari samping dulu. Dari samping ya. Nah, dari samping kita lihat di bagian pandangan profil lah ini ya. Jadi pada pandangan profil kalau lengkapnya itu seperti ini. Nah, nih kalau lengkapnya seperti ini ya, lengkap dengan bottom line, lengkap dengan WL, tapi ini sementara bottom line sama WL-nya saya hidden dulu. Nah, yang kita mau lihat garis stationnya aja. Oke. Nah, yang kamu harus hitung atau kamu harus perhatikan adalah bagian pandangan profil ini, penomoran stationnya seperti apa. Misalnya di sini station mulai dari belakang nih, mulai dari belakang garis tegaknya mulai dari station 0. Ya. Kemudian baru station 1. Ini station 1. Nah, ketika paling belakang itu mulainya dari station 0, maka pada pandangan body plan seperti ini, nah, station ini adalah station 0. Ya. Gitu ya. Ingat, station yang pertama pada bagian kiri ini adalah station 0. Nah, kalau ini udah station 0, setelahnya station 0 itu pasti station 1, 2, dan seterusnya. Kita bisa hitung di sini. Kalau yang merah ini station 0, maka sebelahnya station 0 adalah station 1. Sebelahnya lagi station 2. Sebelahnya lagi station 3. Sebelahnya lagi ada station 4, station 5, station 6, 7, 8. Ya. Kalau kita lihat dari samping dari body plan seperti ini. Kalau kita lihat dari 3D-nya ya seperti ini. Nah, nomor stationnya atau penamaan stationnya kita harus lihat pada bagian profil. Pada pandangan samping seperti ini. Nah, garis yang di body plan itu lengkungan ini apakah dia station 0, apakah station 1, apakah station min 1 atau min 2, kita harus lihat penomorannya pada pandangan profil seperti ini. Nah, lihat pada bagian belakangnya. Annotation-nya ini angkanya berapa? Kalau ini station 0, berarti garis ini adalah station 0, garis pertama ini. Gitu ya. Nah, maka di body plan, garis yang pertama di atas ini adalah garis station 0. Nah, kalau misalnya di profil itu penomoran station AP ini misalnya nomornya misalnya di station AP ini stationnya diberi nama station min 1 misalnya. Ya. Berarti garis ini adalah station min 1. Berarti di body plan, ini adalah station min 1. Nah, sekali lagi, penomoran atau penamaan station pada body plan tergantung dari penamaan pada profil. Kamu harus perhatikan bagian profilnya di sini. Sekali lagi, kalau misalnya ini station min 1, maka di body plan, station yang pertama ini adalah station min 1. Nah, setelah min 1, ada ini nomor stationnya berapa? Ya, kita lihat lagi. Setelah min 1 misalnya, setelah min 1 sebelahnya apa?
Kita lihat di pandangan profil ini. Setelah min 1, ternyata nolnya nggak ada misalnya nih. Langsung station 1. Nah, berarti station 1 adalah yang ini. Berarti penomorannya atau penamaan stationnya pada body plan setelah min 1 ini adalah station 1. Ya. Mungkin ini waktunya tinggal 10 menit lagi, nanti saya kirimkan kode meeting yang baru ya. Waktunya tinggal 10 menit, nanti saya kirimkan kode meeting yang baru untuk kita mulai lagi. Oke. Saya pengen respon dulu dari semuanya untuk masalah body plan. Saya minta respon dulu semuanya masalah body plan tadi. Ada yang mau ditanyakan? Saya unmute dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Herman, silakan Herman. Itu Herman angkat tangan. Kasih respon dulu. Saya minta tolong kasih respon dulu masalah body plan tadi. Kalau ada yang mau tanya atau mau kasih masukan, raise hand ya. Kan ada fitur raise hand di Zoom meeting. Silakan kalau ada yang mau tanya. Fauzan, sebentar saya unmute dulu semuanya. Fauzan, silakan. Pak, saya mau lihat dari pandangan Half-Bridge Plan, Pak, gambar tadi, Pak. Bisa boleh minta lihat saya, Pak. Saya mau nanya. Yang ini? Tanpa atasnya, Pak. Saya lengkapi dulu sebentar. Oke. Nah. Tanpa atas, terus? Ini kita masih bahas masalah body plan dengan station dulu ya. Setelah ini kita bahas untuk pandangan Half-Bridge Plan dengan waterline. Satu-satu. Itu, Pak, seandainya dia nanti. Seandainya yang bagian belakangnya itu transum itu berarti ada satu frame lagi, Pak, di belakang. Sebentar. Fauzan, ulangi pertanyaannya, Fauzan. Tadi, Pak, kalau saya lihat gambar ini kan dia buka bagian belakangnya itu nggak transum, Pak. Cuman kalau seandainya ini transum, berarti di belakang AP itu ada satu section lagi ya, Pak? Atau satu frame lagi, Pak? Nah, oke, paham saya. Nah, penambahan station di belakangnya, ini ya. Penambahan station di belakang ini kan custom. Misalnya ini station, tadi kan awalnya ini station 0 ya. Bentar, saya ganti dulu. Oh iya lah. Misalnya bagian belakang ini station 0. Nah, kalau misalnya bagian belakang ini mau ditambahkan station, nggak ada masalah. Misalnya dari 0, ini ya, dari station 0 sampai ke paling belakang, ke transom paling belakang mau dibagi jadi 2 lagi. Misalkan dari station min 2, dan paling belakang bagian transom misalnya station min 1. Gitu ya. Nah, berarti nanti di body plan-nya juga akan muncul. Nah, di sini kan karena di contoh yang kamu lihat di layar ini, pada profil ini kan penomoran stationnya itu dari 0 yang garis merah. Maka di body di AP. Maka di body plan-nya ini hanya ada garis AP aja gitu. Nah, kalau misalnya ditambahkan lagi station min 2, station min 1, seharusnya sebelum garis lengkung station 0 ini ada 2 garis lagi. Itu garis transom, misalnya station min 2 dan garis station min 1. Gitu. Oh, gitu ya, Pak. Paham, Pak. Ya, salah.
Nah, sini. Sekali lagi ya, kalau misalnya gini, saya ulangi sekali lagi untuk yang lain. Nah, di sini penomoran stasiunnya itu hanya paling belakang ya. Penomoran stasiun paling belakang itu dimulai dari stasiun 0. Sebelum stasiun 0 tidak ada stasiun. Sebelum stasiun 0 itu tidak ada stasiun. Nah, maka di body plan, nah, stasiun yang pertama untuk bagian kiri atau bagian belakang ini adalah stasiun 0. Ya. Nah, seandainya pada bagian belakang ini sebelum stasiun 0 ini, sebelum stasiun 0 kita tambah lagi satu stasiun. Ya, misalkan di sini ada stasiun min 2, min 1 gitu ya. Nah, maka di body plan-nya, di body plan ini sebelum stasiun 0 akan ada 1 atau 2 garis lagi. Jumlah garis sebelum stasiun 0 tergantung dari pembagiannya lagi gitu. Itu ya. Gitu Fauzan. Iya, Pak. Iya, Pak. Udah paham saya, Pak. Makasih ya, Pak. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Setelah ini saya lanjut ke profil. Setelah profil nanti baru kita lanjut lagi ke half rate plan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut dulu. Nanti kalau kelasnya mati sendiri, ini kan batas Zoom meeting karena gratis ya. Batas Zoom meeting itu hanya 40 menit. Nanti kalau mati sendiri, di grup WA nanti saya kasih kode meeting yang baru, kita lanjut lagi ya. Oke. Saya lanjutkan yang kedua. Kalau tadi kita bahas body plan. Ya. Nah. Screen. Nah. Gitu ya. Di body plan, gitu ya. Di body plan, garis lengkungnya adalah garis lengkung station. Bukan gitu. Pada body plan, garis yang melengkung itu adalah garis station. Garis WL dan garis batok line bentuknya, ya kalau batok line kan bentuknya garis tegak. Sedangkan waterline bentuknya garisnya horizontal. Ya, kalau kamu lihat di sini. Sekali lagi, di body plan itu ada 3 garis, tapi yang melengkung hanya 1 garis, yaitu garis station. Nah, sedangkan garis batok line itu garisnya vertikal, ini batok line. Ya. Sedangkan untuk waterline garisnya horizontal. Ya. Oke, kita lanjut yang kedua untuk profil atau shear plan. Nah, di profil atau shear plan ini, oke. Nah, di profil atau di shear plan ini, ya, tadi di profil atau di shear plan ada 3 garis. Di sana ada garis station, di profil juga ada garis waterline, ya, di profil juga ada garis batok line. Tapi yang melengkung hanya 1. Nah, apa garis yang melengkung di pandangan profil? Yang melengkung adalah garis batok line. Nah, kamu lihat di sini. Ini garis batok line yang melengkung ini. Yang melengkung ini adalah garis batok line. Nah, sedangkan garis station adalah garis tegak ya. Garis tegak vertikal sepanjang kapal. Jadi sepanjang kapal ini ada garis-garis tegak, itulah garis station. Sedangkan garis WL atau waterline adalah garis yang horizontal. Ya, garis horizontal setinggi kapal itu adalah garis waterline. Nah, kembali lagi di soal UTS kemarin. Banyak yang masih bingung masalah penentuan ini BL nomor berapa sih gitu ya. Ini BL nomor berapa, ini BL nomor berapa gitu ya. Yang melengkung yang paling yang dekat dengan centerline ini garis melengkung garis BL nomor berapa gitu ya. Kemudian yang ini garis BL nomor berapa dan seterusnya. Nah, untuk menentukan penomoran di BL ya, sekali lagi, untuk penentuan penomoran garis batok line pada profil kita harus memperhatikan batok line, kita harus memperhatikan pandangan body plan. Nah, kalau kamu lihat di body plan di sini, tadi di body plan kan ada garis batok line, yaitu garis yang vertikal ini. Nah, garis-garis vertikal ini adalah garis batok line. Ya. Nah, penomorannya lihat di sini. Lihat pada bagian bawahnya.
Yang dekat dengan center line adalah BL, bottom line nomor 1 atau BL1 atau B1. Nah, yang paling kanan ya, yang paling kanan gitu ya, atau yang paling jauh dari center line atau yang dekat dengan setengah lebar kapal itu adalah garis BL